Halo teman-teman, balik lagi bareng kami di NBN, Nurul Bayan News, menyajikan update informasi terbaru tentang kegiatan di Pondok Pesantren Nurul Bayan. Pondok kali ini sedang mengadakan manasik haji, seperti yang terlihat di belakang sana. Kegiatan ini sudah mulai berjalan sejak hari kemarin. Jadi untuk ngobrol lebih panjang tentang kegiatan manasik haji, saya akan mengajak teman-teman sekalian ngobrol bareng dua teman saya, yang dua-duanya adalah staf kepengasuhan di Pondok Pesantren Nurul Bayan. Yang satu diamanahkan sebagai panitia, yang satu memang staf kepengasuhan yang membawahi itu. Jadi kita mulai aja dari pertama, mungkin ke panitia dulu, ya, ke panitia dulu. Pembentukan panitia deh. Kita mulai dari pembentukan panitia. Berapa jumlah panitia yang dibutuhkan? Kemudian seperti apa penjabaran panitia tersebut? Ya, silakan. Jadi untuk panitia manasik haji ini digabung dengan juga panitia Hari Raya Idul Adha. Jadi kita di sini satu rumpun, kita bekerja bareng. Untuk panitianya itu diambil dari semua rekan-rekan guru yang berjumlah 32 orang di sini. Di panitia ini juga dibagi menjadi beberapa bagian-bagian, tentunya ada ketua, ada wakil, sekretaris, itu juga ada bagian hewan kurban, ada musyrif per kelompok, manasik, dan juga bendahara dan lain-lain. Iya. Kalau untuk kegiatan manasik haji ini dengan sekian banyak aksesoris ya yang dipasang-pasang begitu, kemudian ada Ka'bah juga yang dibuat miniaturnya. Untuk anggaran deh, anggaran habis berapa? Kira-kira untuk sampai nanti berakhirnya manasik haji ini? Dari awal kegiatan manasik sampai akhir manasik haji, kita mengeluarkan anggaran sebanyak Rp1.393.000, termasuk untuk biaya Ka'bahnya, untuk pengecatannya, dan juga tripleknya dan lain-lain semua. Pra kegiatan manasik haji, mungkin mulai dari pembinaan gitu, kemudian ada gladi-gladi dan seterusnya. Itu gimana di setting? Berapa hari sebelum kegiatan manasik haji itu diagendakan hal-hal yang saya sebutkan tadi? Iya, jadi kegiatan manasik haji ini itu 2 hari, dari hari Rabu dan juga hari Kamis. Nah, jadi untuk gladi dan persiapan itu dilakukan seminggu sebelum kita melakukan manasik haji. Dari pemberian materi, dari gladi bersama musyrif dan juga bersama santri semuanya, itu dilakukan 1 minggu. Begitu juga dengan pengukuhan panitia, itu juga dilakukan seminggu sebelum manasik haji ini. Gitu. Oke, sekarang kita ke staf kepengasuhan aja. Menurut staf kepengasuhan, pembinaan yang diberikan kepada santri sejauh mana? Maksudnya penyerapan oleh mereka sehingga ketika kegiatan manasik haji itu berjalan sesuai dengan apa yang diarahkan. Dalam pembinaan untuk manasik haji terkait dengan pemberian materi oleh musyrif, diharapkan memang setiap santri memahami secara tuntas apa yang disampaikan musyrif atau yang disampaikan para asatis, sehingga ketika pelaksanaan manasik haji tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan, sesuai dengan apa yang benar-benar yang dilakukan oleh para jamaah haji di Kota Makassar. Iya. Kalau terkait tentang penyeragaman materi misalkan yang akan diberikan kepada seluruh peserta atau pada seluruh santri, untuk penyeragaman materi seperti apa? Apakah guru-guru juga dibimbing dulu oleh pengajar tertentu atau seperti apa? Ya, tentu saja untuk penyeragaman materi atau penyamaan materi tentu saja sebelum para asatis atau para musyrif atau para pembimbing menyampaikan materi kepada anggota, kepada jamaah lah istilahnya, maka dibimbing terdahulu oleh asatis yang tua, oleh asatis yang di sini kita sebut akwan. Jadi diberikan materi pertama, setelah itu baru para asatis menyampaikan apa yang sudah didapatkan dari para akwan atau para guru untuk disampaikan kepada anggota. Oke. Balik lagi ya teman-teman, sebelum saya lanjut, disclaimer dulu bahwa kenapa kami mengangkat tema manasik haji, karena setidaknya bagi saya,
saya melihat bahwa manasik haji di Pondok Pesantren Nurul Bayan adalah manasik yang sangat manasik sekali. Artinya sangat totalitas dalam mengerjakan setiap detil-detil yang diperlukan dalam proses pelaksanaan manasik haji. Nah, kita akan bahas itu lebihnya lagi dengan staf kepengasuhan. Seperti apa itu proses mulai dari start paling awal kegiatan manasik haji sampai berakhirnya nanti? Mungkin bisa dijelasin ya runtutan kegiatannya atau detil kegiatannya, sehingga manasik di pondok ini memang sepenglihatan saya itu sangat totalitas sekali. Seperti yang disampaikan bahwa memang di pondok kita manasik haji di sini benar-benar ya sebenarnya manasik asli seperti yang disampaikan tadi. Manasiknya sangat manasik ya? Iya, sangat manasik. Gitu. Manasik. Jadi memang dari rentetan kegiatan yang pertama mulai dari pembinaan masing-masing musyrif, kemudian para pembimbing diarahkan untuk simulasi awal atau apa namanya? Gladi yeah. Awal. Kemudian setelah itu gladi untuk para jamaah atau para santri. Dan sebelumnya sampai saking manasiknya manasik haji di Pondok Nurul Bayan itu sampai kita itu diminta tahun yang sebelumnya diminta kita untuk seperti ihram, memakai ihram seperti yang ada di Mekah. Jadi tidak menggunakan pakaian begitulah. Kemudian hanya kita menggunakan ihram. Jadi karena ada beberapa pendapat dari beberapa guru sesuai dengan apa namanya kesahan sholat. Jadi untuk menutupi aurat lah. Sehingga kita untuk tahun ini dirubah kembali kita menggunakan pakaian dalam. Ada kaos dalam yang digunakan. Iya. Oke, kita kembali ke panitia dulu. Mungkin kita akan bicara tentang apakah ini ada penilaiannya. Ini kan ada kelompok-kelompok ya. Apakah ada penilaian, kemudian nanti apakah ada semacam reward gitu, hadiah yang diberikan kepada seluruh peserta? Baiklah, semua hal atau semua kegiatan yang ada di sini itu memang kita akan berikan nilai. Ada penilaiannya tentunya. Di sana kita sudah buatkan belangko-belangko penilaian yang juga sudah kita jilid di sana. Kita bagikan per kelompok, kita bagikan nanti khusus yang menilai itu adalah guru-guru setingkat A'wan. Jadi kita sudah bagi. Jadi ada A'wan yang akan menilai tawafnya, akan ada A'wan yang menilai sa'inya, ada A'wan yang menilai tahallul, jumroh dan sekian dan wukuf dan segala macam. Iya. Kalau sepengetahuan saya ya, biasanya kan rewardnya tuh berupa kepala kambing ya. Apakah tahun ini kan sama atau beda lagi? Kepala kerbau kali, sapi mungkin. Seperti yang tadi Seranda sebutkan, kepala kambing itu memang pada biasanya emang kepala kambing yang kita berikan reward, tetapi untuk tahun ini ada sedikit gebrakan baru. Jadi kita menginginkan manasik haji di tahun ini itu ada sesuatu yang bisa dikenang sama anak-anak. Berupa apa itu? Nah, karena untuk sesuatu yang dikenang itu nggak mungkin makanan ya. Karena makanan pasti kita akan keluarkan. Tapi yang dikenang itu bisa seperti sertifikat, seperti hadiah-hadiah di sana, piagam penghargaan, seperti itu. Jadi sehingga ketika dia tamat dari sini, ketika mereka selesai melakukan studi di Pondok Pesantren Nurul Bayan, mereka masih bisa mengenangnya. Gitu. Mereka juara berapa manasik dulu, juara segini, kelompok kita seperti ini dan segala macam, itu bentuknya seperti sertifikat. Jadi salah satu juga alasan kenapa kami mengatakan bahwa manasik haji di pondok ini sangat totalitas ya, itu juga termasuk dari alokasi waktu yang dibutuhkan. Mungkin akan banyak dijelaskan oleh Ustaz Dayat terkait alokasi waktu. Misalnya manasik haji di Nurul Bayan itu menghabiskan waktu 2 hari. Mulai dari pelaksanaan ihram yang dilakukan kemarin, lengkap beserta setiap rukun-rukunnya. Kemudian hari ini akan mengambil ihram untuk haji, juga lengkap sampai nanti malam dengan sekian detail-detailnya. Mungkin akan dijelaskan oleh Ustaz Dayat setiap detail-detail pelaksanaan manasik haji. Baik, seperti yang Ustaz Randa sampaikan. Ya, ini dari kemarin ya, dari umrahnya itu. Bahwa manasik haji yang kita buat di pondok kita adalah manasik haji yang benar-benar mengikuti arahan yang ada di Mekah sana. Jadi sesuai dengan penggunaan waktunya juga. Jadi kami diawali manasik haji biasa kita ambil 2 hari. Biasanya juga kita mengambil haji tamatu. Jadi tamatu itu haji yang mendahulukan umroh kemudian mengakhirkan haji. Jadi ada kita ambil 2, kemudian untuk 1 hari untuk kita mengambil umroh,
kemudian praktek besok harinya untuk kita mengambil haji. Jadi seperti yang kita lihat di belakang sekarang, Ya. kita lagi melaksanakan Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi untuk kita di sini untuk penggambaran Arafahnya semua santri kumpul di masjid. Ya. Jadi setelah kita mendengarkan khutbah Arafah, kemudian sholat zuhur, kemudian kita zikir sampai tiba asar. Ya. Setelah asar kembali lagi dengan berdoa dan berzikir dan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah sampai menjelang maghrib. Iya. Setelah itu buka bersama. Buka bersama. Dan malamnya langsung setelah sholat isya langsung ke ibadah manasik haji. Kita jalan ke Musdalifah, kemudian ke Mina mengambil jumlah Aqabah, kemudian baru tahallul awal, kemudian kita tawaf, Safa Marwah. Penyelenggaraan haji di Ya. Intinya dilaksanakannya sampai sedetail itu. Iya. Ya. Memang di sini pelaksanaan manasik haji sampai sedetail itu. Ya. Jadi tidak ada yang kita lewatkan, tidak ada yang terlewatkan, dan ya begitulah di sini. Ya. Memang benar-benar guru-guru kita mengajarkan kita secara sempurna dalam segala hal. Ya. Contohnya ya manasik haji. Ya. Kalau dari panitia, bagaimana kira-kira setelah kegiatan manasik haji ini, kesimpulan sementara yang kira-kira bisa ditangkap apa dari kegiatan ini, efeknya terhadap santri? Kesimpulan sementara deh, misalnya, santri itu dengan kegiatan manasik haji yang sedemikian rupa, mereka sangat paham, kemudian seperti apa? Untuk tujuan dari kesimpulannya, memang manasik haji ini kita laksanakan salah satunya agar santri memahami manasik, memahami haji dan juga umroh yang sesungguhnya. Ya. Jadi karena haji dan umroh itu salah satu hal yang sangat penting dalam agama Islam. Jadi kita menginginkan bahwa santri itu harus paham. Itu yang paling penting. Iya. Yang paling penting santri itu paham bagaimana prosesnya kita praktek tuh agar mereka makin paham lagi. Ya. Jadi begitulah teman-teman obrolan kita pada siang hari ini bersama dua rekan kita di staf kepengasuhan dan juga panitia manasik haji. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan video-video kami selanjutnya hanya di Nurul Bayan News. Bye.